Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani dengan NIM 2024230254. Di sini saya akan menghitung menggunakan SPSS dalam memenuhi praktik UAS dalam mata kuliah analisis data. Baiklah, di sini saya akan menghitung uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T independen menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan tampilan awal pada aplikasi IBM SPSS Statistik 23 ya teman-teman. Nah, lalu dalam menghitungnya kita siapkan dulu data baik hasil pretest ataupun hasil post-test untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Karena saya di sini akan menghitung hasil post-test, jadi kita akan menggunakan hasil post-test kelas kontrol dan juga hasil post-test kelas eksperimen. Baiklah, sebelumnya kita salin dulu ya dengan cara Ctrl+C. Nah, di sini kita tap 2 kali untuk menyalin ya. Nah, batasnya sampai di sini. Nah, di sini kita tekan Ctrl+C untuk menyalin, lalu kita tempelkan ke SPSS-nya. Nah, di sini. Iya, dengan cara Ctrl+V menempelkannya. Nah, di mana kita ubah dulu ini data ini menggunakan variable view. Ini merupakan hasil post-test kelas kontrol. Nah, rumusnya untuk menghitung uji normalitas dengan cara klik analyze ya. Di sini analyze, lalu kita ke descriptive statistik. Nah, yang di baris kedua ini. Nah, lalu kita geser ke export ya. Nah, post-test kelas kontrol ini kita pindahkan dengan klik ini sehingga dia pindah ke dependent list. Lalu kita ke plot ya. Nah, karena kita menghitung uji normalitas, untuk kita klik ini ya. Iya. Mau melihat histogram kita klik juga ini. Ya, biar nantinya akan terlihat ya. Nah, lalu kita klik continue dan oke. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, keluar ya. Tabel yang mana kita lihat? Nah, di sini teman-teman ya, pada tabel test normality. Nah, di sini terdapat 2 ya. Kita menggunakan tabel di Stafiroweek ya teman-teman, karena data kita masih sebanyak 22, kurang dari 50 ya, maka kita menggunakan tabel Stafiroweek. Kalau kita datanya lebih dari 50, barulah kita menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov ini ya. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Stafiroweek untuk data kelas kontrol pada hasil post-test siswa, diperoleh nilai signifikan, di mana nilainya 0,0667 lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh data post-test pada kelas kontrol berdistribusi normal ya. Dengan demikian memenuhi syarat asumsi klasik untuk dilanjutkan ke uji statistik parametrik ya. Nah, ini merupakan hasil dari post-test pada kelas kontrol. Hapus dulu data ini ya untuk kita pindahkan hasil post-test pada kelas eksperimen ya teman-teman. Kita ke Excel. Nah, di sini menggunakan data ini ya. Dengan cara tap 2 kali untuk menyalinnya. Lalu Ctrl+C ya. Nah, di sini sudah menyalin. Kita tempelkan di SPSS-nya. Iya. Nah, kita ubah dulu namanya di variable view. Apa namanya? Post-test kelas eksperimen. Iya,
Sudah terubah ya namanya, iya. Lalu kita ke analyze sama rumusnya teman-teman. Deskriptif statistik, lalu ke explore ya. Iya, pindahkan dengan klik ini untuk pindah di dependent list. Cek lagi teman-teman plots-nya. Nah, sudah ya normality plot with test. Lalu continue dan oke. Iya, sama seperti kelas kontrol, kita menggunakan tabel test of normality karena kita masih menghitung uji normalitas. Nah, di sini ada dua juga tabelnya, kita tetap menggunakan Shapiro-Wilk. Karena kenapa? Karena datanya di bawah 50 ya. Lebih kecil dari 50 karena sebanyak 20 ini masih ya. Kalau lebih dari 50 bisa menggunakan Kolmogorov ini. Nah, jadi berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk data kelas eksperimen hasil post-test diperoleh nilai signifikan sebesar 0,589 lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh data hasil post-test pada kelas eksperimen berdistribusi normal ya, dan juga memenuhi syarat asumsi klasik untuk dilanjutkan ke uji statistik parametik ya. Nah, selesai sudah kita untuk menghitung uji normalitas. Lalu kita lanjutkan untuk uji homogenitas dan uji T ya. Datanya berbeda juga ya. Kita hapus dulu dengan cara clear ya. Nah, di sini kita ke Excel kembali. Nah, di sini ada dua. Ingat, karena kita masih menghitung hasil post-test, maka kita menggunakan tabel yang ini ya, kedua tabel ini. Kenapa ini ada satu, ada dua? Ini merupakan kelas ya teman-teman. Hasilnya yang ini di sebelah sini ya. Nah, di sini hasil post-test ini merupakan data yang diambil dari post-test kelas kontrol dan juga post-test kelas eksperimen. Maka kita gabungkan hasilnya, lalu kita salin dulu ya. Dengan cara Ctrl C ya teman-teman, masih ingat kan? Iya, kita sini Ctrl C sudah menyalin, lalu kita tempelkan pada SPSS-nya ini ya. Nah, masukkan kembali kelasnya karena kita membutuhkan dua variabel. Nah, di sini kelas. Jangan sampai lupa ya. Kalau uji normalitas kan kita hanya butuh satu. Lalu kalau uji homogenitas dan uji T kita perlu dua. Di sini. Nah, agar kita lebih paham, namanya kita ubah dulu di variabel view. Kalau memasukkan data di data view ya teman-teman. Nah, yang pertama ini merupakan hasil post-test ya, hasil post-test siswa. Hasil post-test ya, hasil post-test saja. Nah, di sini kita ubah kelas. Lalu jangan sampai lupa, karena kelasnya ada dua ya teman-teman, ada kelas 1 dan kelas 2. Jadi kita namakan di value sini. Nah, di sebelah non ini ada titik 3. Nah, value ini di mana 1 itu merupakan label untuk kelas kontrol, lalu 2 itu merupakan label untuk kelas eksperimen. Iya, lalu add, dan sudah dipastikan 1 itu kelas kontrol, 2 itu kelas eksperimen, lalu kita tekan OK. Iya. Nah, sekarang kita akan menghitung uji homogenitas dengan cara klik analyze ya. Analyze. Nah, di sini kita ke components ya. Nah, di sini kita geser perlahan, lalu kita ke one way ANOVA karena kita akan menghitung
uji homogenitas. Hasil post-test ini pindahkan ke dependent list. Klik ini. Kelas ini pindah ke faktor. Klik ini. Iya. Lalu option. Di statistik ini ada tulisan homogeneity of variance test. Iya, karena kita menghitung uji homogenitas, kita klik centang iya. Lalu kita tekan continue, lalu kita tekan OK, maka keluar hasilnya. Iya, kita akan melihat tabel yang ini ya teman-teman, bukan ANOVA. Nah, di mana judul tabelnya ini merupakan test of homogeneity of variance. Jadi teman-teman, karena nilai signifikan di antara kedua data tersebut, di mana nilai signifikan uji homogenitas untuk data post-test adalah sebesar 0,485, lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa varians antar kelompok sampel di mana kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah homogen atau sama ya. Nah, jadi dengan demikian memenuhi prasyarat analisis independent sample t-test yang menggunakan baris equivariance assumption ya. Ini kita sudah menghitung uji homogenitas. Kita lanjutkan untuk uji T. Menggunakan data yang sama seperti menghitung uji homogenitas. Yang membedakan rumusnya teman-teman. Tetap ya sama hasil post-test sebanyak 42, lalu kelasnya ada kelas 1 itu kelas kontrol, yang 2 ini kelas eksperimen ya. Analyze uji, kita akan menghitung uji T ya, independent. Uji T independent itu sama di sini complements ya, namun yang membedakan antara homogenitas itu di sini kalau uji T. Ya, di independent sample t-test ya. Klik. Nah, hasil post-test ini kita pindahkan ke test variables. Dengan klik ini, lalu kelasnya kita pindah ke group variable. Nah, lalu kita ke definite groups. Grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Lalu tekan continue dan OK. Nah, keluar teman-teman hasilnya ya. Tabel di sini kita lihat di independent sample test, di mana nilainya signifikan 0,001 lebih kurang dari 0,05, yang maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor hasil belajar yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kalau kita melihat tabel di sini di tabel grup statistik, terlihat ya teman-teman rata-rata meannya. Nah, di mana skor post-test pada kelas eksperimen ini sebesar 82,05, yang mana secara nyata lebih tinggi dibandingkan dengan pada kelas kontrol ya, yang sebesar 74,56. Artinya, perlakuan atau metode pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen terbukti efektif secara signifikan. Baiklah teman-teman, sudah selesai kita menghitung uji T independen. Jadi, demikianlah hasil dari perhitungan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T independen menggunakan SPSS. Baiklah teman-teman, sampai di sini saya ucapkan terima kasih.